Ya, pernyataan Zulkifli Hasan yang menyebutkan bahwa bansos yang selama ini diberikan atau diterima masyarakat adalah dari Presiden Jokowi memicu polemik di masyarakat dan parpol. Sebab pemberian bansos tersebut dikaitkan dengan Gibran sebagai putra Jokowi. Bansos yang selalu dinanti kini dipolitisasi. Untuk membahas polemik ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dan juga di studio sudah hadir juru bicara Timnas Amin, Bu Tatak Ujiati. Selamat malam, Bu Tatak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ya, dan juga melalui sambungan Zoom sudah terhubung dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Yusuf Lakaseng. Selamat malam, Pak Yusuf. Ya, selamat malam, Mas David. Ya, dan juga ada Pak Ray Rangkuti sebagai pengamat politik. Pak Ray, selamat malam. Dan juga kami masih menunggu perwakilan dari TKN Prabowo Gibran untuk bergabung bersama kami. Nanti ada Pak Viva Yoga. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Dan nanti Pak Ray Rangkuti akan bergabung bersama kami. Saya ke Bu Tatak dulu. Bu, setuju nggak sih kalau bantuan sosial ini kemudian diklaim oleh partai pendukung dari salah satu paslon ini bahwa ini adalah hasil kerja mereka begitu dan dikaitkan untuk mendapat dukungan politik? Ya. Kalau dikatakan setuju atau tidak, pasti tidak. Karena itu adalah bentuk dari politisasi dari program pemerintah ya. Ya, jadi bansos bagaimana kita tahu itu kan merupakan tugas dari negara yang ada di dalam konstitusi. Sehingga siapapun presidennya, siapapun kepala daerahnya, itu pasti ada kewajiban untuk membantu rakyat miskin melalui bantuan sosial. Contoh PKH, Program Keluarga Harapan, sudah ada sejak tahun 2007. Artinya sejak zaman Presiden waktu itu ya, Presiden SBY, itu sudah ada bansos PKH. Nah, itu adalah kewajiban negara sehingga siapapun presidennya itu negara berkewajiban untuk memberikan bansos. Pak Anies sendiri sudah menjelaskan ya di dalam visi misinya bahwa bansos akan dilanjutkan. Bahkan akan ditambah dengan program yang namanya Bansos Plus. Tetapi isu-isu bahwa bansos ini hanya merupakan program dari incumbent dan tidak akan dilanjut jika incumbentnya itu berubah, itu pola-pola yang lama, politisasi yang lama. Karena dulu pun Pak Anies mengalami pas di DKI Jakarta, dulu ada gosip-gosip bahwa bansos waktu itu yang namanya KJP, itu digosipkan akan dihentikan jika Pak Anies terpilih. Tapi ternyata ketika Pak Anies terpilih menjadi gubernur, bahkan yang namanya KJP ini jadi bertambah namanya menjadi KJP Plus. Dan itu merupakan salah satu kesuksesan di Jakarta. Jadi saya kira tadi apabila ada pejabat negara nih yang mengatakan bahwa siapa yang memberikan bansos, itu Jokowi, itu keliru. Karena bansos ini adalah tugas dari negara. Dan kebetulan Pak Jokowi ini sekarang sedang menjadi presiden. Tetapi ketika presiden ini kemudian memanfaatkan ya kewenangannya, posisinya sebagai presiden untuk membela kandidat tertentu atau memanfaatkan bansos ini untuk kepentingan kandidat tertentu, nah ini yang kita sebut sebagai sebuah kecurangan sih sebenarnya, bukan hanya politisasi. Lebih kecurangan ini ya? Kecurangan ya, betul. Baik. Kalau gitu saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf, Anda dirugikan nggak? Atau mungkin TPN begitu ya, Ganjar Mahfud, merasa dirugikankah dengan adanya narasi-narasi seperti itu? Menurut saya ya, apa yang dilakukan oleh Zulhas itu adalah kegenitan politik ya. Apa Pak? Boleh diulangi Pak? Merangkai satu apa? Apa politik? Boleh diulangi sedikit? Kegenitan politik menurut saya. Baik, maksudnya Pak bagaimana? Zulhas ini kan sudah berulang kali terpeleset ya. Sebelumnya soal agama coba diaduk-aduk ya menjadi urusan dihubungkan dengan kontestasi kan. Sudah mendapat kritik. Nah sekarang ini bansos lagi, ini memperlihatkan bahwa memang mereka ingin mengasosiasikan
bansos yang menjadi tanggung jawab negara ini untuk mendukung salah satu pasangan calon yang kebetulan memang ada anaknya presiden di dalam, ya. Ini memang satu proses kecurangan terselubung lewat bansos. Kita bayangkan saja ya, bansos ini direncanakan oleh pemerintah saat ini penerimanya itu 22 juta keluarga. Satu keluarga saja dikali 2 sudah itu 44 juta. Jika ini dipakai untuk memenangkan satu pasangan calon, maka sangat akan signifikan suaranya. Jadi dalam kesempatan kali ini, saya menghimbau kepada rakyat bahwa bansos itu adalah tanggung jawab negara untuk membantu masyarakat miskin yang juga belum bisa dilaksanakan oleh negara tugasnya untuk memberantas kemiskinan sampai pada titik 0 angkanya. Makanya bansos ini kalau ditanya semua para ekonom, ya, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, pasti yang pertama dilakukan adalah bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini kalau dulu disebut dengan jaring pengaman sosial. Ini adalah satu respon cepat yang karitatif untuk membantu orang miskin karena tidak mungkin ditunda. Yang kedua adalah pemberdayaan, ya. Pemberdayaan itu bisa dikasih akses modal dan juga bisa dikasih skill dalam bentuk pendidikan vokasi. Yang ketiga adalah penyelesaian permanen dan struktural, yaitu lewat pendidikan. Dan inilah yang menjadi konsen program Ganjar. Bagaimana di dalam setiap keluarga miskin Indonesia itu harus melahirkan satu sarjana untuk memutus garis kemiskinan di keluarganya. Dan kalau untuk bansos sendiri, pasangan Ganjar Mahfud jelas bukan menghilangkan, bahkan menambah penerima manfaat keluarganya. Dari sebelumnya Pak Jokowi kalau PKH-nya diterima oleh 10 juta keluarga, kalau Mas Ganjar dan Pak Mahfud dipercaya oleh rakyat, maka akan ditambah penerimanya menjadi 15 juta keluarga. Jadi saya kira bansos ini tidak boleh dipolitisasi, dan memang ini agak mencurigakan memang, ya David. Di mana kecurigaannya, bansos kali ini disalurkan oleh Badan Pangan Nasional, padahal kan mestinya itu disalurkan oleh Kementerian Sosial. Ada apa? Apa karena Kementerian Sosialnya dipegang oleh kader PDIP? Padahal kalau kita lihat Ibu Mensos kita adalah orang yang sangat terjaga integritasnya, nggak mungkin menyalahgunakan bansos untuk kepentingan politik. Jadi saya kira ini menjadi perhatian kita, dan rakyat perlu melihat dengan kritis bahwa bansos itu adalah tanggung jawab negara yang memang diberikan kepada masyarakat yang belum bisa disejahterakan oleh negara. Jadi itu bukan kebaikan hati oleh presiden atau siapapun. Jadi siapapun presidennya pasti akan ngasih bansos kalau orang miskinnya masih banyak di Indonesia. Saya kira begitu, Pak Fit. Baik, saya kembali ke Bu Tatang. Bu, tadi dikatakan bahwa juga itu tanggung jawab pembagian bansos justru dicabut dari Kementerian Sosial, yaitu dari Bu Risma, ya. Tanggapan Anda bagaimana? Apa memang Anda punya pemikiran yang serupa? Ini ada udang di balik batu begitu menurut Pak Yusuf Lakaseng tadi? Ya, memang ini akarnya ini kan sudah dari awal bahwa Presiden Jokowi sebagai seorang presiden, ya, itu kan harus bersikap netral karena semua lembaga negara kan berujung ke beliau, termasuk KPU, termasuk Bawaslu, ya, termasuk kepolisian, itu kan sebenarnya berujung juga ke beliau. Nah, ketika kemudian anak beliau itu menjadi salah satu kandidat, ini kemudian publik itu mau tidak mau pasti akan melihat ada potensi konflik of interest. Nah, potensi konflik of interest inilah yang kemudian selalu dilihat kan ketika Pak Jokowi membuat satu kebijakan, ya, misalnya tadi bahwa bansos yang biasanya disalurkan oleh Kemensos kemudian dibuat sebuah lembaga baru. Ya, ada apa? Kan pertanyaannya seperti itu, karena berkait dengan bahwa ada potensi konflik of interest karena putra beliau menjadi salah satu kandidat, begitu. Nah, hal ini memang saya kira perlu diawasi, perlu dimonitor, ya. Dan yang pertama ini kepada menurut Anda ini sudah ke arah pelanggaran atau tidak? Nah, kalau itu untuk Bawaslu gini, turun tangan. gini, begitu. kalau
kalau Bawaslu itu kan pelanggarannya pasti pelanggaran-pelanggaran yang pemilu formil ya. Kalau ini kan sebenarnya lebih ke politik ya, sehingga Bawaslu pasti tidak akan sampai ke ranah itu gitu. Nah, saya melihat bahwa yang pertama-tama perlu disadarkan adalah warga masyarakat bahwa bansos itu merupakan hak mereka. Ya, sehingga siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, itu mereka punya hak untuk mendapatkan bansos yang didapat dari uang negara, di mana uang negara ini didapat dari pajak warga negara, gitu. Nah, sehingga kata-kata yang mengatakan bahwa ini adalah bansos dari Pak Jokowi itu sudah salah, gitu ya. Sudah merupakan satu upaya untuk pembelokan fakta, gitu. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa soal upaya untuk mendistribusikan bansos itu melalui satu lembaga tersendiri, itu saya kira kita juga perlu pertanyakan dulu ya kepada Pak Jokowi, apa urgensinya untuk membuat lembaga ini, mengapa harus ada lembaga ini, apakah selama ini penyebaran bansos kurang efektif, apakah ada masalah sehingga memerlukan lembaga baru, kan ini perlu digali. Harusnya ada evaluasinya dulu dan diberikan laporannya. Betul. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng lagi. Pak Yusuf, kalau tidak salah ya, TPN itu sempat menyarankan melalui Pak Todung Mulya Lubis kalau nggak salah, ya, untuk menunda bansos sampai pemilu selesai. Apakah ini memang artinya akan diajukan terus untuk mengantisipasi karena ada hal yang barusan kita bahas ini, bahwa kemudian bansos jadi dipolitisasi? Ya, TPN sebenarnya tidak ada niat sama sekali membuat bansos ini ditunda. Tapi jika bansos ini dipolitisasi untuk memenangkan satu pasangan calon, maka mudaratnya tentu menjadi besar. Memang akhirnya ya daripada dipakai untuk memenangkan satu pasangan calon, ya kita tunda dulu. Kira-kira begitu logika berpikirnya kan. Karena kan kita tahunya kan bansos ini untuk bantu rakyat, gak ada hubungannya dengan kontestasi pilpres. Tapi karena ada anaknya presiden yang maju sebagai menjadi salah satu kontestan, maka pasti pihak-pihak yang berada di kubu anaknya presiden akan berusaha mengasosiasikan seakan-akan bansos adalah kebaikan hati dari presiden, dan presiden sedang ada anaknya maju sebagai salah satu kontestan, dan harapannya adalah ada ini asosiasi politik yang kuat sehingga rakyat penerima bansos itu akan mendukung pasangan yang ada anaknya presiden di situ. Itulah yang kita tolak ya, karena bansos tidak digunakan untuk itu semestinya, karena itu adalah tanggung jawab negara, di mana negara harus memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin, karena negara belum sepenuhnya mampu menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Saya kira begitu, David. Baik, saya ke Pak Ray Rangkuti sudah bergabung kembali bersama kami. Pak Ray, ya, kalau kita lihat kan kalau tadi diusulkan oleh TPN bahwa sebaiknya bansos dihentikan saja gitu. Sementara ini berarti kan 2 bulan sampai di Pilpres selesai begitu ya. Menurut Anda ini langkah yang baik untuk menjaga netralitas atau bagaimana? Dari aspek itu ya, tetapi aspek kebutuhan mungkin kurang tepat ya. Karena masyarakat kita kan memang butuh sekian juta ya terhadap bansos-bansos ini gitu. Oleh karena itu saya kira bukan dari sekarang, tetapi harus dipastikan 1 minggu sebelum pencoblosan bansos itu tidak lagi dibagi-bagikan gitu. Artinya pembagian terakhir bansos itu yaitu 1 minggu sebelum pencoblosan, dan sesudah itu ya silakan berjalan reguler ya, kalau misalnya tidak ada putaran kedua gitu, atau hanya 1 putaran gitu. Di situ menurut saya ininya. Kalau sekarang kan masih ada 45 hari ya gitu ya. 45 hari itu tentu dibutuhkan mungkin bantuan-bantuan kepada masyarakat kita menghadapi situasi yang kelihatan sih ya makin sulit juga ya kan akhir-akhir ini gitu. Nah, tapi saya setuju kalau kemudian ada kesepakatan yang boleh saja diinisiasi oleh 01 ataupun 03 gitu, agar penyebaran ya pembagian bansos itu dihentikan 1 minggu sebelum pencoblosan hari H pemilu gitu.
Di situ ininya, menurut saya. Ini apa namanya ketentuannya itu. Baik, tapi untuk istilah klaim sepihak lah ya barangkali ini yang dikait-kaitkan dari pemerintahan saat ini kepada calon yang akan mungkin ke depan ya kita nggak tahu terpilih atau tidak. Ini menurut Anda ini melanggar etika atau lebih kepada bisa kena sanksi apa begitu? Iya, kalau pendekatannya etik ya jelas menunjukkan keadaban ketiadaan adab itu ya, atau minimalisasi adab itu gitu. Nah, tapi kan bicara adab terhadap paslon-paslon seperti ini rasanya seperti hambar ya. Jangankan bansos gitu ya, putusan Mahkamah Konstitusi aja bisa dilewatkan oleh mereka gitu. Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi bisa diabaikan kok gitu. Jadi agak agak mengawang-awang lah kalau kita berbicara tentang adab, moral, etik ya, dengan situasi pilpres yang seperti sekarang ini menurut saya gitu. Nah, kalau itu ya jelas-jelas ya bermasalah secara etik. Loh, hasil bersama kok diklaim sendiri. Itu aja kan sebetulnya udah bermasalah kan gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mestinya jargonnya itu tidak melanjutkan bansos gitu. Jargonnya itu adalah kami pastikan kalaupun kami tidak bisa menghentikan kemiskinan ini, kami akan menurunkannya gitu loh. Sehingga jumlah penerima bansos kalau kami menjadi berkuasa akan berkurang gitu. Itu justru yang harus dijelaskan kepada masyarakat, bukan sebaliknya seperti memelihara orang miskin gitu ya. Supaya setiap pemilu seperti sekarang bisa dirayu suaranya melalui bansos-bansos ini gitu. Nah, itu kan yang kita sebut sebagai kemiskinan struktural ya, kemiskinan yang sebetulnya didesain ada supaya orang-orang miskin ini tergantung kepada pemerintah gitu. Sehingga ketika pemilu seperti sekarang ya bisa diambil suaranya melalui bantuan-bantuan ini gitu. Karena kan ya orang yang nggak berpunya ya, kalau dibantu dengan cara seperti itu apalagi mendekati pencoblosan, wah dia berterima kasihnya luar biasa gitu. Tanpa dia tahu prosesnya bahwa itu adalah uang pajak kita, uang masyarakat kita, bahwa itu sebetulnya pemerintah ini hanya fasilitator aja, semua itu mestinya kewajiban negara bukan kewajiban pemerintah gitu loh macam-macam. Kan orang-orang penerima bansos itu kan nggak akan sampai ke sana gitu loh cara menanyakannya gitu. Nah, oleh karena itu kalau disebut tadi apakah ini bermoral, ya dari dua aspek itu jelas menurut saya ketiadaan adab gitu ya. Pertama adalah hasil bersama diklaim sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah kok malah seperti ingin memelihara orang miskin gitu loh. Mestinya kan yang dijanjikan kepada mereka itu, kalau sekarang ini kami menyalurkan bansos kepada katakanlah misalnya 20 juta orang gitu. Kalau kami jadi berkuasa, akan kita turunkan ke angka 10 juta orang gitu. Itu targetnya gitu. Bukan sebaliknya dengan mengatakan ya loh kan kami bagi-bagi loh bansos tanpa menjanjikan adanya pengurangan kemiskinan gitu. Nah, itu menurut saya yang ketiadaan adab itu seperti memelihara kemiskinan untuk kemudian didapatkan suaranya menjelang pemilu gitu. Ya melalui bansos-bansos ini gitu ya. Ya, jadi kalau dilihat memang tampaknya kelihatannya sangat membela begitu masyarakat, tetapi ternyata sebenarnya ini narasinya lain lagi ya, menjaga kalau dari Pak Ray Rangkuti. Bukan hanya sekedar itu, menurut saya ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini seperti pendekatan kemiskinan struktural. Kemiskinannya itu diciptakan supaya orang bergantung pada kita gitu loh. Nah, kalau begitu bergantung kepada kita menjelang pemilu, lalu kita supply dengan bansos, dengan ini, dengan itu, ya orang yang dalam kondisi berketiadaan menerima bansos macam-macam, ya gembiranya minta ampun kan. Ya tanpa diminta pun mereka udah ngerti ya nyoblos dia, kira-kira gitu lah. Jadi logika berpikir ya, ini memang juga mesti dijelaskan ke masyarakat ya. Masyarakat yang menerima bansos mungkin nggak membahas sampai sedalam itu. Baik, mungkin saya ke Bu Tatak lagi. Bu Tatak, apakah Anda melihat ini bagian dari seperti strategi komunikasi politik yang kemudian memang dibuat begitu
Ya, artinya masyarakat juga nggak jelas jadinya. Agak bersayap, kemudian mungkin ambigu, atau mungkin juga abu-abu begitu ya. Nah, tapi mungkin sebelum dijawab Bu, kita akan jeda dulu sejenak. Ya, Bapak-Bapak, kita akan jeda sejenak. Sindo News Prime akan kembali usai jeda berikut ini, masih dengan dialog bersama kami.